ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Mohon dijelaskan tentang menuntut ilmu di Yaman. Ya, di Yaman, masya Allah sekarang masih banyak ya di markaz-markaz ahli sunnah yang ada di Yaman, insya Allah. Lebih baik menuntut ilmu mulazamah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada menuntut ilmu tanpa mulazamah. Ya, memangnya kalau di Jamiah Islamiyah tidak mulazamah, ya sama mulazamah. Mulazamah itu artinya duduk bersama ulama. Saya kira tidak ada perbedaan antara duduk di masyayikh dengan duduk di kuliahan, sama mulazamah. Ya, mulazamah. Sejak kapan dibedakan? Allah alam ya yang membedakan. Tapi hal yang sangat penting untuk dijelaskan, dua sisi tentang ilmu ya. Yang pertama, bahwa ilmu tidak boleh diambil illa min ahlihi. Jadi ilmu itu tidak boleh diambil kecuali dari ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama-ulama yang diketahui tentang lurus akidahnya, lurus manhajnya, dan baik akhlaknya. Itu yang dinamakan ahlul ilmi. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al ilmu sittu maratib. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, husnul insat wal istima'. Yang kedua, husnul su'al. Yang ketiga, husnul fahmi. Yang keempat, al-hifdu wal muraja'ah. Yang kelima, al-amalu wa huwa samaratuhu wa ta'limu wa huwa zakatuhu. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu 6 tingkatan. Yang pertama, husnul insat wal istima', yaitu baik dari sisi pengambilan dengan apa? Ittisalus sam'i, ittisalul basari, huduril qalbi. Ya. Yang kedua, husnul su'al, baik dalam bertanya. Karena pertanyaan itu adalah setengahnya jawaban. Yang ketiga adalah husnul fahmi, baiknya pemahaman. Jadi yang diberikan pemahaman. Kata para ulama, al ilmu laisa bi kasrati syuyuh wala bi kasratil kutub. Al ilmu huwal fahmu. Ilmu itu bukan banyaknya guru, bukan banyaknya kitab, juga bukan lamanya duduk, tapi ilmu adalah faham. Orang yang diberikan pemahaman yang bagus, yang lurus, itu akan mendapatkan ilmu. Yang keempatnya adalah menghafal dan murojaah. Jadi menghafal dan murojaah. Yang kelima adalah mengamalkan, dan itu buah ilmu. Dan yang keenam adalah mengajarkan, dan itu zakatnya ilmu. Dan itu ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Imam Syafi'i mengatakan, akhilan tanalal ilma ila bisitatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, hirsun, wadakaun, wabulgotun. Kata Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, hirsun, yaitu semangat itu ya. Kemudian zaka. Ya, orang yang akan memahami agama ya mesti dianugerahi kekuatan dalam hafalan, zaka, kecerdasan. Orang yang loadingnya lama ya, itu tidak mungkin. Ya. Orang ya, kita nggak bisa jadi muhadis kan itu.
Kemudian bulghah. Bulghah itu punya kecukupan. Menunjukkan ilmu dengan perangkatnya. Ilmu itu dengan uang. Kalau tidak ada yang ngasih uang. Karena kitab-kitab itu perlu dibeli kalau orang ingin jadi orang yang faqih gitu ya. Atau minimalnya melakukan perjalanan. Perjalanan bulghah, perjalanan. Ya, para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah taala dari Mekah rihlah ke Madinah, rihlah ke Yaman, rihlah ke Baghdad sampai beliau ke Mesir dan akhir hayat beliau adalah di Mesir. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i adalah imam yang paling pendek umurnya di antara imam yang 4. Ya, beliau lahir tahun 150 Hijriah di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan meninggal dunia tahun 204 Hijriah, cuma 54 tahun. Tetapi madhabnya dikatakan apa? Yang paling luas jangkauan madhab Imam Syafi'i. Dan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tersebar di seluruh dunia, barokah ilmunya gitu. Dan itulah yang dinamakan ya sebaik khairun nas itu ya orang yang diberkahi dari umurnya dengan banyak kebaikan, dan itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Watulul mulazamah, dan banyaknya lamanya mulazamah, dan itu ilmu. Jadi ilmu itu yang sangat penting untuk dipahami ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ada dikotomi pertanyaan seperti ini, karena ini pertanyaan yang menyesatkan sebenarnya. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Sehingga ada sebagian ikhwan yang mengatakan yang dari mulazamah lebih baik dari yang bukan mulazamah, dari mana? Yang mulazamah juga kalau yang tidur-tidur aja itu sama aja gitu ya. Ya, dan ini pertanyaan yang menyesatkan. Tidak boleh bertanya seperti ini. Sama aja. Dan tidak mungkin orang belajar tanpa mulazamah. Mulazamah. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang belajar tanpa mulazamah. Ya. Dan semua orang mesti punya madhab. Madhab artinya intisab dengan ilmunya kepada ulama. Ya, tidak ada orang yang tidak mengambil dari madhab. Madhab ulama. Ya, ilmunya dari mana? Enggak ada ya. Ilmu dari jin, gitu ya. Ilmu dari ulama. Ya. Ilmu tidak ada yang tidak bukan dari ulama, semuanya ilmu dari ulama. Ya, mereka belajar kepada semua intisab kepada imam yang 4. Ya. Baik, ya yang mengambil salah satunya ataupun mereka melakukan fiqh muqaranah. Kiat-kiat untuk menjaga hati kita tetap bersih. Ya, banyak ya, tapi bukan makomnya untuk menyebutkan semuanya. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Adalah membaca Quran, karena Quran udah jelas syifaun lima fisudur. Quran itu adalah obat untuk hati. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh lebih banyak buka WA ketimbang baca Quran. Ya, kalau antum lebih banyak buka WA, ya hari ini itu kan setelah ada pandemik ada infodemik gitu ya. Kalau pandemik itu penyakit yang berkaitan dengan penyakit fisik, tapi kalau infodemik itu lebih berbahaya. Yaitu info-info yang tidak bermakna bahkan dusta yang akan merusak hati kita ya. Coba antum info tentang segala gitu kan, kadang-kadang antum benci dalam hati, gigit jari gitu saking bencinya melihat berita gitu kan. Nah itu apa ya, salah satunya perbanyak baca Quran. Kemudian banyak zikir ya, zikir kepada Allah Ta'ala, tentunya zikir tatmainul qulub ya. Kemudian duduk di majelis ilmu, menjauhi tempat-tempat maksiat, ya, menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah. Itu salah satu yang menyebabkan kita akan bersih hati kita. Pertanyaan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Artinya minta ampunan untuk orang Islam yang hidup dan yang mati. Iya,
Memintakan pengampunan kepada yang hidup boleh. Maaf. Memintakan ampunan kepada Allah untuk yang hidup boleh. Artinya kita mendoakan saudara kita yang masih hidup untuk diampuni dosanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa orang-orang yang telah mendahului kita. Dan di antara orang-orang yang bersih hatinya adalah orang yang mendoakan saudaranya. Jadi salah satu manusia yang punya sifat hasad tidak mau mendoakan saudaranya. Dalilnya surah Al-Asr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Jadi ciri orang yang beriman, yang bersih hatinya adalah yang mendoakan saudaranya. Siapa yang paling utama kita doakan? Ya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka dikatakan di antara manhaj ahli sunnah itu thalabul maghfirah wa tarahum li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ciri ahli sunnah itu memintakan maghfirah dan memintakan rahmat untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Syiah, orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari apa? Dari pay. Itu ya dari salah satu ya rampasan perang. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang buruk kepada orang-orang yang beriman sebelum kita. Dan mendoakan saudara kita agar bersih dari dosa itu merupakan adab sesama muslim. Adab sesama muslim. Ya. Saya akan mengakhiri. Coba lihat dalam sejumlah buku ulama. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala dalam kitab I'tiqad A'immati Ahlul Hadis Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan i'lamu rahimanallah wa iyyakum. Jadi beliau berdoa, ketahuilah yang semoga Allah merahmati kami dan merahmati kamu. Jadi orang yang mendoakan saudaranya itu adalah orang yang bersih hatinya. Ini faidah berharga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat rahmah itu mendoakan manusia yang masih dalam sulbi ibunya. Ya. Bahkan kita juga belum nikah udah berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Doanya apa? Nabi SAW ketika ke Taif, beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Kemudian malaikat penjaga gunung menawari kepada Nabi kita Muhammad SAW, mau enggak katanya. Aku tenggelamkan ahlu Taif ini. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah kaum yang jahil. Aku berdoa kepada Allah semoga ya lahir dari sulbi ibu mereka adalah orang yang masuk Islam, orang yang menerima tauhid ini. Dan itu rahmah. Kalau antum rahmah kepada anak antum, kita rahmat kepada anak kita, doakanlah dalam sholat kita ataupun dalam waktu-waktu sholat kita berdoa untuk anak kita. Ya, bahkan doa kita itu lebih baik daripada usaha kita untuk ngajari anak kita. Ya, karena doa itu adalah doa sangat berharga. Ya, antum tahu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bita'wil. Dan ini doa. Jadi doa untuk yang hidup, doa untuk yang telah mati. Dan itu sunnah hukumnya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.